pagi ini ibadah akan dipimpin oleh Kak Yoska, Kak Filia, Kak Evri, dan juga Kak Okta yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Nah, agar adik-adik semua di rumah bisa bersemangat, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anakmu telah berkumpul untuk mengikuti ibadah Israel Gereja Yerusalem. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kudus-Mu Tuhan Yesus boleh tercurah atas kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua bernyanyi sebuah lagu. Judulnya apa Kak Filia? Firman-Mu pelita bagi kamiku. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang Kak Okta ingin menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, Kakak mau adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, duduk yang rapi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami, anak-anak-Mu, ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata, telinga, hati kami, agar kami dapat melihat, mendengarkan, serta merasakan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, anak-anak-Mu yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Tiffany.
bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-28, yang berisi demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hari demi hari. Amin. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu larangan perintah Tuhan jangan mencuri, seperti pembacaan Alkitab yang telah dibacakan oleh Tiffany. Untuk lebih jelasnya lagi adik-adik, kita saksikan cerita Alkitab yang terambil dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan 26. Mari kita saksikan sama-sama adik-adik animasi cerita firman Tuhan. Kota besar Yeriko telah hancur. Israel telah menang melawan musuh yang kuat itu karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya pada firman-Nya bahwa Dia akan menyerahkan kota itu kepada mereka. Allah menyuruh orang Israel untuk mengkhususkan harta milik Yeriko dan membakarnya. Namun, satu orang Israel tidak setia dan dia tidak mematuhi perintah itu. Namanya Akan dari suku Yehuda. Akan telah mengambil sebuah jubah yang indah buatan Sinear, 200 shekal perak, dan sebatang emas seberat 50 shekal. Karena ketidaktaatan Akan, murka Tuhan menyala terhadap Israel. Pada hari berikutnya, Yosua mengirim mata-mata ke Ai, sebuah kota dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Ketika mata-mata itu kembali pada Yosua, mereka melaporkan pengamatan mereka. Mereka berkata, "Yosua, hanya ada sedikit orang yang tinggal di Ai. Kita tidak perlu mengerahkan seluruh tentara Israel. Kita bisa mengirim 2 atau 3.000 orang untuk merebut kota itu. Dibandingkan dengan Yeriko, mereka bukan apa-apa." Yosua menuruti perkataan mereka dan mengirim 3.000 anak buahnya ke Ai. Tapi Yosua terkejut karena pasukannya kalah dalam pertempuran dan 36 anak buahnya terbunuh. Musuh mengejar orang Israel dari pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan mengalahkan mereka di lereng-lereng. Lalu hati orang-orang itu menjadi gemetar ketakutan. Yosua merobek pakaiannya dan sujud di depan tabut Tuhan. Para tua-tua melakukan hal yang sama dan menaburkan debu di atas kepala mereka. "Tuhan, mengapa Engkau membawa kami menyeberangi sungai Yordan untuk menyerahkan kami ke tangan orang Amori dan membinasakan kami? Apa yang bisa saya katakan sekarang? Karena bangsa Israel telah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Kalau bangsa-bangsa di Kanaan mendengar kekalahan kami, mereka akan mengepung kami dengan tentara mereka dan menghapus nama kami dari muka bumi. Lalu apa yang akan Engkau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Bangunlah, mengapa engkau sujud seperti itu? Israel telah berdosa. Mereka telah melanggar perjanjianku yang aku perintahkan untuk mereka patuhi. Mereka telah mengambil beberapa barang yang dikhususkan dari Yeriko yang aku perintahkan untuk tidak mereka ambil. Itulah sebabnya bangsa Israel tidak dapat melawan musuh-musuh mereka. Aku tidak akan menyertaimu lagi jika kamu tidak menghancurkan barang-barang yang di antara kamu dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Pergilah, kuduskan semua orang. Pada waktu pagi hari,
tampilkan suku demi suku. Suku yang Tuhan pilih harus maju ke depan. Keluarga demi keluarga, dan keluarga yang dipilih Tuhan akan maju ke depan seorang demi seorang. Karena dia telah melanggar perjanjian Tuhan dan telah melakukan dosa besar di Israel. Siapapun yang tertangkap dengan menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar bersama dengan semua miliknya. Pagi-pagi keesokan harinya, Yosua mengumpulkan suku-suku Israel untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dari suku-suku, terpilihlah suku Yehuda. Dari suku Yehuda, terpilihlah keluarga Zerah. Dari keluarga Zerah, terpilihlah Zabdi. Dan akhirnya, dari keluarga Zabdi, terpilihlah Akan. Ketidaktaatannya diungkapkan kepada Yosua dan kepada bangsanya. Akan, hormatilah Tuhan kita Allah Israel. Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Jangan sembunyikan dariku. Ya benar, aku telah berdosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Aku telah mengambil barang jarahan dari Yeriko, sebuah jubah indah buatan Sinear, 200 shikal perak dan sebatang emas seberat 50 shikal. Barang-barang itu aku sembunyikan di dalam tanah di dalam kemahku, dan perak itu ada di bawah sekali. Kemudian Yosua mengirim utusan ke kemah Akan dan menemukan barang-barang jarahan itu. Mereka mengambil barang-barang jarahan itu dari kemah Akan, membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan membentangkannya di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa masalah ini pada kami? Seperti kamu mencelakakan kami, maka Tuhan pun akan mencelakakanmu pada hari ini. Kemudian Yosua membawa Akan, perak, jubah, emas, dan bahkan keluarganya dan ternaknya ke lembah Akor. Kemudian seluruh Israel melempari dia dengan batu. Semuanya dibakar dengan api dan melemparinya dengan batu besar yang masih ada sampai hari ini. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sama seperti Akan, kita semua juga orang berdosa. Ketika kita datang ke dunia ini, kita dilahirkan dengan berdosa karena apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka tidak taat kepada Allah dan sejak saat itu semua orang akan dihukum di neraka. Tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mati bagi semua dosa kita dan menyelamatkan kita dari neraka. Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan mengambil alih semua hukuman yang diperuntukkan untuk kita. Saya dan kalian semua tidak akan dibuang lagi ke neraka jika kita percaya pada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Bagaimana kalian melakukannya? Berdoalah pada Allah sekarang juga dan minta ampun dari semua dosa kalian. Bicaralah pada Allah dan Dia akan mendengarkan kalian. Adik-adik, kita tadi telah menyaksikan cerita firman Tuhan tentang Akan ya adik-adik. Nah, apa tadi yang telah dicuri Akan sehingga membuat Allah murka adik-adik? Yaitu jubah yang indah buatan Sinear, 200 yukal perak, dan sebatang emas seberat 50 YK adik-adik. Nah, itu ya adik-adik yang telah diambil oleh Akan sehingga Allah murka. Dan pada saat Yosua, pemerintahan Yosua pada waktu itu adik-adik, ketika Israel berperang melawan Yeriko, itu kalah ya adik-adik karena perbuatan Akan nih yang membuat Allah jadi murka, sehingga ketidaktaatan Akan membawa kehancuran adik-adik untuk bangsa Israel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kita tidak boleh mencuri. Itu adalah larangan perintah Tuhan yang
7 adik-adik, jangan mencuri. Nah, apa nih dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini adik-adik ya. Nah, ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapa nih adik-adik yang pernah mengambil uang di tas mamahnya atau enggak di dompet mama dan papahnya nih, diam-diam nih. Nah, pas ada bakso lewat, wah ada pentol lewat, wah mau beli pentol nih, dilihat, wah ada tas mama, ambil duitnya tanpa bilang-bilang nih adik-adik, kan tas mamaku juga. Nah, itu sudah masuk dalam larangan perintah Tuhan ya adik-adik, itu sudah masuk dalam mencuri. Nah, tidak boleh ya adik-adik ya. Kalau kita mau minta sesuatu, kita harus minta dan bilang dengan mama papahnya adik-adik, dengan mama papahnya, dengan siapapun adik-adik. Tidak cuma uang adik-adik, barang juga. Nah, kita jangan mengingini barang milik orang lain, jangan langsung kita ambil adik-adik. Barang punya teman kita tanpa sepengetahuan, itu sudah termasuk dalam mencuri adik-adik. Nah, Tuhan bisa marah loh adik-adik kalau melihat anaknya yang dikasihinya itu mencuri adik-adik. Nah, ini contohnya adik-adik. Nah, ini nih, mencuri. Nah, bisa ditangkap polisi nanti ya adik-adik ya kalau kita mencuri. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, untuk menyambut firman Tuhan kita baca lagi ayat Alkitab untuk hafalannya adik-adik. Tugasnya untuk yang kelas balita dan kelas kecil, foto saat berdoa, saat ibadah ya adik-adik. Nah, untuk kelas tengah dan kelas besar menghafal ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitabnya terambil dari Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, yaitu Amsal pasal 15 ayat ketiga adik-adik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Makanya kita sebagai anak Tuhan adik-adik harus berbuat baik. Nah, itu tadi ayat hafalannya adik-adik untuk kelas tengah dan kelas besar. Bisa divideokan dan dikirim ke grup ya adik-adik. Ingat, kakak mau kita nyanyi satu buah lagu dulu adik-adik. Mata Tuhan melihat. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh karena itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kiranya firman tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan Yesus dapat berbuat baik, tidak mencuri Tuhan Yesus, dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, berbuat baik sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami menjadi anak Tuhan yang takut akan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, lindungi sertai kehidupan kami, keluarga kami Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Kak Okta. Sekarang saatnya kita memberikan sebagian yang kita punya lewat persembahan. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Segala Puji Syukur. Segala
menjadi rupa harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekolah minggu semuanya, perkenalkan nama saya Mercia Felinahan, saya dari kelas tengah. Hari ini saya ingin berdoa untuk kedua orang tua saya. Baik, saya akan memulai berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua aku agar diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan jiwa rohani yang baik. Ya Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena telah menghadiri orang tuaku di dalam hidupku dan adik-adikku. Ya Tuhan, aku bersyukur karena telah dirawat dengan baik oleh orang tuaku. Ya Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih kepada orang tuaku karena telah merawatku dari 0 sampai sekarang. Ya Tuhan, aku ingin mereka terus menjaga aku dan adik-adikku. Haleluya, amin. Hormatilah dan bersyukurlah selagi orang tuamu ada. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Dadah. Kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh hadir lagi pada minggu depan nanti Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu untuk ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan katakan amin. Ya kakak-kakak dan adik-adik semua di rumah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita ini, kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.